Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Smart is back. Ya, Smart itu pernah dipasarkan di Indonesia sebagai mobil yang berdimensi mini, dan sekarang Smart menjelma sebagai sebuah mobil listrik tapi tidak lagi berukuran kecil. Nah, Smart kini hadir model #3, dan model ini masih dalam tahap perkenalan dan ada dua varian yang dipasarkan di Indonesia. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa detail dari mobil ini, dan bagaimana soal fitur-fiturnya, ikuti terus video ini. Ya, yang kita tahu adalah Smart adalah sebuah sub-brand di bawah Mercedes-Benz. Hal itu benar. Tapi jika dibandingkan dengan Smart zaman dulu yang dipasarkan di Indonesia yang terkenal dengan model yang mini, model yang kecil. Nah, kali ini Smart agak berbeda karena mereka fokus pada model elektrifikasi khusus mobil listrik saja, dan juga kini juga kepemilikannya tidak hanya Mercedes-Benz tetapi juga merek asal China yaitu Geely. Nah, makanya Smart #1, kemudian model ini juga Smart #3 itu berbagi platform dengan berbagai model lainnya seperti Zeekr X dan juga dengan Volvo EX30. Ini platformnya sama persis. Kemudian hal yang menarik kedua adalah seakan-akan Mercedes-Benz kembali ingin menyaingi BMW dengan menghadirkan sub-brand yang dalam kategori lebih funky dibandingkan Mercedes-Benz sendiri. Jadi dia ada dua segmen sekarang. Mercy itu lebih yang ke arah dewasa, lebih ke arah mewah dan elegan, dan Smart ini masih mewah tapi dia mengejar ke kategori yang funky, lebih ke anak muda dan lebih emosional. Nah, kemudian untuk harganya belum dirilis saat ini untuk versi Indonesia. Pada saat ajang Gias ini berlangsung, PT Mercedes-Benz Indonesia itu masih melakukan riset berapa harga yang pantas dari Smart #3 ini. Mungkin akan di-announce nantinya. Kemudian soal desain, ya tentu ini sudah banyak beredar ya, karena mobil ini bukan world premiere di Indonesia tapi sudah dipasarkan di dunia, di Eropa juga. Ya, Smart #3 dia memiliki desain yang funky, kemudian lampunya seperti ini, keren ya, dari bagian kanan ke bagian kiri sudah full LED menyambung seperti ini, kemudian bagian bumper seperti ini, dan bagian bawah berwarna hitam. Kemudian dia tidak ada lagi lubang angin, ada sebenarnya tapi di bagian bawah di sini nih. Kemudian ada kamera 360 dan Smart. Sekarang kita lihat apa yang dibalik kap motornya ini. Kita lihat. Nah, ini benar-benar tertutup semua. Ada cairan di sini, tapi yang paling menarik, ini yang harusnya ada di setiap mobil listrik ya, yaitu frunk atau front trunk. Jadi dia bisa menyimpan, ada space yang tertutup untuk menyimpan barang. Nggak gede sih, tapi ya nggak apa-apa. Jadinya kan bisa dimanfaatkan ya. Kemudian ada dua versi Smart #3 yang dihadirkan di Indonesia. Seperti ini yang #3 Premium dan juga yang Brabus. Kalau yang Brabus itu lebih ke arah performance, sedangkan yang Premium itu dia lebih ke arah yang standar, bukan yang performance. Untuk mobil ini, dia ditenagai oleh motor listrik dengan tenaga sebesar 272 horsepower serta torsi 343 Nm. Motor listrik tersebut didukung oleh baterai berkapasitas 66 kWh, dan klaimnya mobil ini sanggup menempuh jarak hingga 455 km WLTP. Dan dia berpenggerak roda belakang ya, bukan roda depan. Kemudian yang versi high performance yaitu #3 Brabus, dia dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 422 horsepower, tapi baterainya sama 66 km, tapi nggak signifikan perbedaannya antara #3 Brabus dan juga yang premium untuk jarak tempuhnya, karena yang Brabus juga dia bisa menghasilkan jarak tempuh terjauhnya mencapai 415
km. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini, dia memang secara garis-garisnya, secara guratannya itu serba bulat, tapi keren gitu. Desain yang tidak membosankan mungkin ya, dan long last. Kemudian mobil ini dimensi panjangnya tuh cukup panjang sebenarnya, dimensi panjang cukup panjang, bukan gitu. Jadi mobilnya sebenarnya cukup panjang, dia memiliki dimensi panjang 4.440 mm dengan wheelbase sekitar 2,7 meter. Kemudian bagian velg seperti ini, dia desainnya monoblock seperti ini ya. Ini desainnya memang khasnya Mercedes ya, banyak velg yang seperti ini. Dia dilengkapi dengan velg berdiameter ring 19. Kemudian untuk aspek rasionya dia ada di 245/45 ring 19. Dan untuk bagian sampingnya ini ada logo Smart, emblemnya Smart ya. Kemudian untuk warnanya dia two-tone, dilengkapi dengan glass roof, dan handle pintu dia pop up seperti ini nih, yang masuk ke dalam. Ini ciri khasnya mobil listrik zaman kini banget nih. Dan yang menarik dia frameless. Wah, keren loh, frameless di keempat pintunya. Keren-keren. Dan untuk pengisian dayanya, dia ada di belakang. Di sini, dan tentunya dia sudah tersedia soket CCS2, karena basicnya adalah ini mobil Eropa ya. Jadi seperti ini, CCS2. Sudah support DC fast charging. Kemudian kita beralih ke bagian belakang, dan ini bagian belakang keren nih, slick gitu. Terus ada detail menarik di bagian kacanya, ini ada ada gambar yang menarik nih, lucu sekali. Kemudian kita lihat bagian belakangnya langsung Smart, #3, dan lampunya seperti ini. Lampu mirip apa ya? Mercedes EQA, iya. Ini mirip dengan Mercedes-Benz EQA. Kemudian untuk wiper nih, wipernya batangnya tuh mirip-mirip dengan, bukan mirip ya, emang ini anak perusahaan Mercedes-Benz, jadi desainnya Mercedes-Benz sekali. Kemudian bagian bawah bempernya berwarna hitam, tidak ada knalpot karena ini sebuah mobil listrik. Dan untuk membuka bagasinya di mana? Karena nggak ada tombol nih, di sini nggak ada tombol, Jadi ada di nih. Nah, di sini nih, di dalam huruf A-nya ditekan seperti ini. Ih, lucu banget. Kemudian bagasinya ini terbilang cukup luas untuk sebuah hatchback. Kemudian dia ada partisi tertutup seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya, wah, oh enggak. Ini bukan travel charger. Ini hanya kabel biasa yang bisa menyambungkan soket biasa lah. Dia bukan sebuah charger. Jadi ini persis dengan Mercedes-Benz. Mungkin nantinya jika dijual di Indonesia, Smart ini juga tidak akan disediakan travel charger. Kemudian untuk menambah wall charging di rumah, Anda harus membayarkan extra cost sekitar 30 atau 50 juta gitu, saya lupa, sekitar segitulah. Tapi itu masih kemungkinan ya, belum valid, tapi besar kemungkinan. Dan di sini ada kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti ini nih, ada jaring-jaring untuk barang bawaan tambahan, dan ada soket 12 volt di bagian belakang. Dan yang menarik juga, bagasi sudah elektrik. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia baris kedua dari Smart #3. Sebenarnya saya salah menyebutkan ya, ini bukan sebuah hatchback. Hatchback itu yang #1. Kalau #3 itu lebih ke arah crossover SUV atau SUV B ya. Dan untuk ruang belakangnya ini terasa cukup mumpuni sih sebenarnya. Nih bisa dilihat cukup luas, tapi ya cukup saja, bukan yang berlebihan. Karena bisa dilihat meski ruang kaki saya cukup lega, tapi bagian pahanya ini tidak tersangga terlalu baik. Nggak tahu kenapa ya, model-model Mercedes-Benz dan juga turunan tuh kayak gini gitu loh. Bener-bener bagian lantai itu agak naik, padahal ini dedicated EV sebenarnya, bukan yang dari mobil biasa dikonversi menjadi mobil listrik. Tapi ya nggak apa-apa, ini masih cukup nyaman sebenarnya. Kemudian, wah, ini glass sunroofnya besar sekali ya. Seperti ini. Ini glass sunroof, bukan panoramik glass ini. Karena dia memiliki lekukan. Biasanya kalau panoramik itu dia tidak memiliki lekukan, yang se-ekstrim ini sangat menambah kesan lapang dan juga mewah gitu. Tapi nggak tahu deh apakah ntar dapat penutupnya atau tidak. Karena kalau di Jakarta, iklim Jakarta tuh rasanya agak panas ya. Kemudian
Di bagian sini terdapat kisi-kisi AC yang belum individual, tapi nggak apa-apa. Dan ada soket Type C dan juga USB Type A di bagian sini, dan ada tempat penyimpanan di sini nih. Kemudian joknya jok kulit tentunya. Speaker, nah speakernya cukup menarik nih. Speaker ada banyak nih, 1, 2, 3, 6 total di belakangnya. Di bagian kiri juga sama. Ini audionya kayak enak nih, harus coba nih kayaknya. Dan untuk ini nih, kelengkapan belakang juga ada armrest yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Kemudian untuk joknya, ini dia nih bisa dilipat juga tentunya ya, harusnya. Wah, agak susah. Nah, bisa dilipat secara 60-40 dan cukup rata lantai dengan bagasinya. Jadi kalau Anda kurang terasa luas gitu bagasi, Anda bisa melipat jok baris keduanya ini. Dan untuk, oh ya, yang terakhir adalah headroom. Headroomnya aman. Jadi untuk tinggi yang 170 cm ini terbilang masih sangat mumpuni. Lampu dia bukan elektromatik, tapi ditekan seperti ini dia nyala dan sudah LED. Sekarang kita lihat apa yang dibalik lingkar kemudinya. Dan ini dia baris depan dari Smart #3. Dan ya, bisa dilihat mobil ini tuh mobil EV kekinian banget ya. Kenapa saya bilang itu? Karena dia cukup minim tombol fisik. Bisa dilihat di bagian tengahnya, nggak ada tombol fisik sama sekali, hanya ada tempat penyimpanan. Ini ada USB Type C, Type A, wireless charging. Kemudian ada konsol lagi bagian tengahnya untuk cup holder. Sini ada konsol tengah lagi. Tombolnya tuh hanya di setir. Di bagian sini ada tombol lagi. Terus di bagian kanan nih untuk mengatur lampu. Jadi ya benar-benar mobil EV yang sangat kekinian gitu, mengikuti zaman. Kemudian kita lihat apa yang dibalik head unitnya, karena mobil ini tombolnya sedikit, jadi tentunya dia dipindahkan semua ke bagian sistem entertainment. Lucu ya sistem entertainmentnya. Ini ada gambar macannya di sini. Ini untuk mengatur. Nah ini kan, karena nggak ada tombol fisik, auto hold, ART parking brake, kemudian fog lamp belakang, hill descent control, ESC off, S pedal, semua diletakkan di bagian sini nih, di bagian head unit. Driving mode juga di sini nih. Tuh, Eco, Comfort, Sport ada 3 pilihannya. Rear defogger, max defogger, kemudian AC juga diaturnya di sini. Mobil kekinian. Kemudian kita lihat, nah ini ada info. Ini untuk mengatur nih dari charging, long distance. Kemudian di strip, nah ini info soal perjalanan, kemudian konsumsi energi seperti apa. Nah, ini menunya, navigasi, energi, setting, media, phone, Android Auto parking assist, kamera 360, Apple CarPlay, Spotify. Nice. Dan untuk instrumen clusternya ini keren gitu loh. Jadi dia kecil, minimalis, tapi informasi banyak. Kemudian dia juga atraktif gitu. Nah, di bagian kiri biasalah speedometer, bagian tengah itu informasi, dan bagian kanan tuh ada trip, ada nih konsumsi energi ya. Kemudian odometer standar, tapi yang paling lucu, yang paling menggemaskan adalah ketika Anda berpindah driving mode. Ini sekarang driving mode di Eco. Kemudian kita berpindah ke Comfort, itu menjadi ada animasi perkotaan. Kemudian ketika di Sport, wah ini arena bermain, playground, wah keren banget nih. Ini mungkin salah satu mobil memiliki layar instrumen cluster paling atraktif di kelasnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan ini nih head-up display, dan untuk audio dari Beats ya kayak ini aftermarket. Dan overall secara desain memang ini sangat Mercedes-Benz. Jadi ini nih bisa dilihat nih desain kisi-kisi AC ini Mercedes-Benz banget deh. Bener-bener 3 biji dan bulat seperti ini. Setir juga Mercy ini. Dari sini ada tempat penyimpanan kacamata. Kemudian ini ada speaker lagi di sini dan ada tombol SOS. Tombol SOS itu banyak sekali ditemukan di mobil modern ya. Dan bagaimana soal posisi duduknya? Oke, joknya dia bakat seperti ini. Kemudian untuk posisi berkendara saya sesuaikan dengan postur badan saya. Dan ini sangat ergonomis, menyenangkan ini. Wah, ya meski dia agak sedikit offset ke kiri ya, lagi-lagi hasil Mercedes-Benz. Tapi nggak masalah, ini masih sangat ditoleransi. Ini enak sekali, menyenangkan. Wah, memang ya mobil Eropa tuh nggak bohong kalau soal kenyamanan berkendara, soal posisi berkendara tuh nggak pernah salah.
Dan jika hadir di Indonesia, Smart Hashtag 3 ini pastinya akan langsung bertemu dengan rival utamanya yaitu Mini Countryman yang juga kini ada dalam versi elektrik. Jadi memang rasanya saat ini tinggal ditunggu harga jual dari Smart Hashtag 3 ini karena ya ini nggak kalah funky dibandingkan Mini Countryman. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Smart Hashtag 3. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.